Sebagai salah satu monumen paling ikonik di dunia, Menara Eiffel telah menjadi simbol dari Prancis. Menara Eiffel memiliki ketinggian 324 meter, berdiri megah di kota Paris, Prancis. Dibangun antara tahun 1887 hingga tahun 1889, menara ini merupakan karya insinyur terkenal asal Prancis Gustave Eiffel yang dirancang sebagai bagian dari pameran dunia tahun 1889 yang diadakan di Paris. Meskipun pada awalnya mendapat banyak kritik dan penolakan dari masyarakat Prancis, Gustave Eiffel berhasil meyakinkan pemerintah dan publik bahwa menara ini akan menjadi keajaiban teknik dan arsitektur yang luar biasa. Pembangunan menara ini pun selesai tepat waktu dan segera menjadi ikon serta daya tarik pariwisata yang populer di seluruh dunia. Menara ini adalah harta nasional yang dipotret dari segala sudut dan telah direplikasi jutaan kali. Namun, penciptanya tidaklah sederhana. Semua bermula dari sebuah impian yang berani untuk membangun sebuah struktur yang 2 kali lebih tinggi dari monumen lainnya di dunia pada waktu itu. Pemikir jenius di balik impian ini adalah Gustave Eiffel. Namun, perjalanannya untuk mewujudkan visi ini penuh dengan tantangan. Awalnya, ide untuk mendirikan sebuah menara logam yang menjulang tinggi di atas Paris mendapat penolakan keras. Penduduk setempat melihatnya sebagai bentuk agresi dan banyak yang menentangnya dengan sengit. Meski demikian, Gustave Eiffel tidak menyerah, melawan tantangan teknis yang belum pernah ada sebelumnya dan merevolusi teknik konstruksi. Tugas yang dihadapi sangat monumental. Membangun menara tertinggi di dunia hanya dalam waktu 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Melawan segala rintangan, Eiffel berhasil mewujudkan hal itu, menciptakan struktur yang menjadi yang tertinggi di dunia pada masa itu. Kisah luar biasa ini dimulai pada Juni tahun 1884 di pinggiran kota Paris, Levallois-Perret. Di sana, 2 insinyur yang relatif tidak dikenal, Maurice Koechlin dan Émile Nouguier, tengah bekerja pada proyek berani untuk membangun menara tertinggi di dunia. Pada pandangan pertama, desain awal mereka menyerupai tiang listrik modern. Namun, ambisi mereka luar biasa. Sebuah menara besi setinggi 300 meter. Ini adalah ketinggian yang tidak terbayangkan. 2 kali lipat dari monumen tertinggi di dunia pada waktu itu, Washington Monument yang tingginya 169 meter. Inovasi mereka terletak pada penggunaan besi sebagai bahan utama. Lebih ringan, namun sama kuatnya dengan batu dan besi, sehingga membuat visi mereka yang ambisius menjadi mungkin. Setelah perhitungan teliti, mereka yakin bahwa struktur yang memecahkan rekor ini bisa terwujud. Namun, ada satu hal yang harus mereka dapatkan. Persetujuan dari bos mereka, Gustave Eiffel, seorang insinyur ternama dan pelopor dalam konstruksi logam. Eiffel bukanlah orang asing dalam proyek ambisius. Ia telah membangun jembatan viaduk, stasiun kereta api, dan bahkan turut andil dalam kerangka besi patung Liberty. Namun, ketika Koechlin dan Nouguier memperkenalkan desain mereka, reaksinya awalnya adalah menolak. Saya tidak tertarik. Namun, Eiffel tidak begitu saja mengabaikan potensi proyek tersebut. Ia menantang para insinyurnya untuk menyempurnakan desain itu, menjadikannya lebih estetis dan fungsional. Mereka mengundang arsitek Stephen Sylvester yang mengubah desain dengan lengkungan elegan, platform untuk restoran dan dek pengamatan, serta sebuah mercusuar di puncak menara. Desain baru ini memikat hati Eiffel. Ia menyetujuinya dan mengambil alih proyek tersebut dengan menawarkan insinyur-insinyurnya. Meski menghadapi banyak tantangan, Gustave Eiffel dan timnya akhirnya berhasil. Menara Eiffel selesai tepat waktu dan menjadi simbol yang abadi dari inovasi, ketahanan, dan seni. Hari ini, menara ini berdiri tidak hanya sebagai keajaiban rekayasa, tetapi juga sebagai bukti tekad seorang pria untuk mengubah impian yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan.
Kisah Menara Eiffel adalah cerita tentang ketekunan, inovasi, dan kecerdikan. Sebuah kisah yang menggabungkan keajaiban rekayasa dengan drama kemanusiaan.